Sampaikan hal ini pada sanggahan dan lampirkan bukti boleh absensi, slip gaji ataupun SK yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah bertugas di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honor semuanya? Mobil khusus video ini kami masih tujukan kepada rekan-rekan yang dinyatakan TMS. Ini ada angin baik dari BKPSDM, perubahan status bisa saja terjadi dari TMS menjadi MS atau sebaliknya. Manfaatkan kesempatan di mana BKPSDM akan mudahkan sanggahan Bapak Ibu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita membahas berkaitan dengan info penting dan baik dari BKPSDM berkaitan dengan rekan-rekan yang TMS, di sini kita akan menjawab dulu informasi dari rekan-rekan yang dinyatakan belum ada pengumuman ya. Di sini kita akan sampaikan informasi pengumuman terbaru. Pertama adalah untuk seksi administrasi di Kemenkumham ya. Ini sudah pun dimunculkan. Kemudian untuk apalagi ya, ini sebentar kita sampaikan yang pesan BKPSDM ini ada 2. Kemudian informasi untuk P3K Jawa Barat untuk gelombang kedua juga sudah dikeluarkan. Kemudian ini untuk hasil administrasi di Provinsi Aceh ya, sudah. Kemudian ini adalah di Kemenhub ya, Kementerian Perhubungan. Kemudian ada lagi pengumuman hasil seleksi administrasi di Provinsi Banten. Kemudian untuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian untuk di Provinsi Bangka Belitung ya, sudah. Kemudian Sumatera Utara. Kemudian lagi di Kemendikbudristek. Kemudian ada lagi di selanjutnya untuk di Kemenpora. Kemudian di PUPR. Ini sudah keluar semua. Kemudian untuk rekan-rekan di Kemen UKM. Selanjutnya di Provinsi DKI Jakarta ya. Di Kepulauan Riau sudah. Kemudian di Provinsi Lampung, Provinsi Riau, di DKI Jakarta. Kemudian untuk di BKN sendiri, Kemenpan RB dan di BKKBN. Nah, ini sudah dinyatakan keluar. Di Sumatera Selatan juga sudah. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang mungkin daerah-daerahnya belum keluar pengumumannya, bersabar saja, pastikan memang nanti akan tetap diumumkan. Nah, berikut kita akan sampaikan 3 pesan ya, ini dari BKPSDM berkaitan dengan kemungkinan status memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat atau sebaliknya ya. Yang memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat akan menjadi memenuhi syarat, di mana BKD akan mudahkan ya Bapak Ibu berkaitan dengan hasil TMS Bapak Ibu. Kita baca dulu yang pertama. Sangat bisa Bapak Ibu, sebagai info kami hanya memproses verifikasi berdasarkan dokumen yang diunggah. Namanya juga sistem, kami tidak tahu apakah tanda tangannya asli atau tidak. Yang pasti ketika kami lihat dokumennya ada dan sah secara substansi, maka yang bersangkutan lulus. Apabila Bapak Ibu yang saat ini berstatus TMS menemukan ada peserta yang MS yang sebetulnya tidak memenuhi syarat, maka silakan disanggah. Nah ya, nah ini bisa pula menyanggah rekan-rekan yang sebelumnya seharusnya tidak memenuhi syarat tetapi ternyata dianggap memenuhi syarat. Ini dijelaskan juga pada pengumuman. Karena dari laporan chat yang saat ini masuk, ada yang melaporkan bahwa yang bersangkutan yang berstatus MS ini sebetulnya tidak pernah masuk, bahkan tidak ada SK-nya. Sampaikan hal ini pada sanggahan dan lampirkan bukti boleh absensi, slip gaji ataupun SK yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah bertugas di situ. Akan lebih baik jika ada surat pernyataan kepala dinasnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ini sebenarnya tidak aktif. Nah, ini bisa lolos ya Bapak Ibu. Ini akan menjadi dasar kami untuk memproses verifikasi kembali. Sebagai info, di tahap ini masih sangat mungkin ya berubah status dari MS menjadi TMS atau sebaliknya. Intinya adalah klarifikasi dan sanggahan serta bukti Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu melampirkan bukti apa saja ya yang memungkinkan, yang menguatkan untuk data Bapak Ibu. Lalu diingat jangan sampai seperti tahun sebelumnya di mana aduan baru masuk setelah pengumuman kelulusan berakhir. Seolah dikasih jalan ikut tes dulu, setelah kalah nilai baru lapor. Ini kurang baik ya. Lebih baik laporkan sekarang agar kami tindak lanjuti di masa sanggah ini. Jadi intinya sanggah ini Bapak Ibu seperti analoginya sepak bola,
kayak aplikasi VAR ya. Dimana kalau ada bukti yang cukup, maka yang MS masih sangat mungkin menjadi TMS atau sebaliknya. Dengan klarifikasi yang tepat, yang TMS pun bisa menjadi MS sepanjang sesuai ketentuan dan tidak melanggar aturan. Mohon dicermati waktu pengajuan sanggahannya. Jangan sampai lewat dari masa sanggah. Ini masih ada 1 hari ya, besok ya. Tadinya sampai tanggal berapa? 5 ya. Tadinya berpikir seluruh pendaftar sudah dewasa. Tetapi ternyata beberapa masih belum cukup dewasa. Buktinya sampai detik ini, baik di kantor maupun telepon petugas kami masih sangat banyak yang minta dibantu. Gini ya Bapak Ibu, kami hanya petugas. Bahasa lainnya kami cuma tukang ketik. Dasarnya sanggar Bapak Ibu, kriteria utamanya adalah aturan. Selagi aturannya sesuai, masih bisa diakomodir. Jadi ikuti saja alurnya, ikuti saja aturannya. Jangan sibuk lapor sana sini tetapi tidak ajukan sanggah. Nah, ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu sangat masih mungkin ya untuk administrasi. Administrasi ini bagian dari tes ya. Kalau yang TMS misal karena pakai materi berulang terus bilang nanti kan bisa diperbaiki. Yang penting bisa tes dulu. Ya sudah, nanti diperbaiki di pengadaan selanjutnya saja. Nah, ini sindiran ya. Karena kan sudah ikut tes, tapi gagal di tes administrasi. Logikanya sederhananya seperti itu. Tapi kemudian diberi masa sanggah. Nah, di masa sanggah inilah kesempatan terakhir untuk diklarifikasi sepanjang tidak mengubah dokumen yang sudah ada. Jadi nggak usah lapor sana sini ya. Nah, ini pesan dari BKPSDM. Nah, kemudian informasi terakhir ini berkaitan dengan sanggahan TMS yang linearitas ya. Terkait linearitas, ini berlaku untuk seluruhnya ya. Apabila Bapak Ibu melihat di pengumuman ada peserta yang saat ini mungkin ya, Bapak Ibu tahu secara nyata bahwa yang bersangkutan ini bertugas sebagai cleaning service atau petugas kebersihan misalnya, dapat kami pastikan yang bersangkutan lolos karena di dalam SK dan surat pernyataan disebutkan bahwa yang bersangkutan ini bertugas juga administrasi. Oleh karenanya, sanggah saja. Sertakan bukti bahwa yang bersangkutan ini petugas kebersihan dan bukan petugas administrasi. Kami sudah sangat longgar dengan mengesampingkan jabatan pada SK. Kami hanya melihat deskripsi kerja, yang artinya saat membuat deskripsi kerja ada data yang dipalsukan dan tidak disampaikan dengan benar. Kami kan tidak tahu kondisi di lapangan, oleh karena itu silakan Bapak Ibu laporkan melalui sanggahan. Nah, ini Bapak Ibu boleh menyanggah orang lain ya, berarti ini baik sekali. Ini berlaku apapun status yang bersangkutan, mau itu THK 2 atau yang lain sebagainya. Yang bersangkutan lulus, sanggah dan sertakan bukti. Jika memungkinkan terkait sanggahan status kelulusan orang lain, sertakan surat pernyataan dari kepala dinas terkait. Nah, ini Bapak Ibu ya, informasi yang baru kita dapatkan, boleh menyanggah orang lain. Padahal dalam aturan sebelumnya kita tidak boleh ya menyanggah orang lain. Demikian, silakan Bapak Ibu lakukan. Mudah-mudahan saja dapat membantu kelulusan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.